Pelarian modal yang cepat mendorong PKC untuk mengeluarkan larangan investasi di luar negeri. Kampanye Zero Covid selama 3 tahun tanpa henti di China telah memicu gelombang imigrasi di antara warga kelas menengah negara tersebut, yang semuanya mendambakan kehidupan baru di luar negeri. Namun, jaringan pengontrol dari pembatasan valuta asing yang diberlakukan oleh Partai Komunis China telah membuatnya semakin sulit untuk mentransfer seluruh kekayaan mereka ke luar negeri. Dalam perkembangan terbaru, penulis melaporkan bahwa pada tanggal 28 September Biro Regulasi Shanghai dari Komisi Regulasi Sekuritas China memperkenalkan sebuah arahan, yang secara efektif menutup pintu bagi perusahaan-perusahaan sekuritas yang berbasis di daratan China dan afiliasi global mereka, untuk melibatkan klien-klien baru dalam transaksi di luar negeri. Investasi baru dari klien domestik yang sudah ada akan menjalani pemeriksaan yang cermat. Selain itu, peraturan ini menetapkan tenggat waktu bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menghapus program aplikasi dan situs web yang melayani klien domestik pada akhir Oktober tahun ini. Larangan baru ini bertepatan dengan periode penuh gejolak di pasar saham China, yang ditandai dengan eksodus modal asing yang bersejarah dan rekor terendah dalam investasi asing langsung. Sementara itu, modal swasta dengan cepat keluar dari negara ini, sementara nilai tukar renminbi mendekati titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika laporan-laporan ini benar, ini akan menandakan pembatasan definitif perdana yang diberlakukan oleh otoritas regulator China terhadap transaksi sekuritas luar negeri oleh investor lokal. Pada tanggal 13 Oktober NTD-TV menyoroti bahwa pembatasan pemerintah China terhadap investasi sekuritas di luar negeri hanya akan menghambat sebagian eksodus modal. Liang Shouhua, mantan kepala bagian kepatuhan di sebuah perusahaan manajemen aset terkemuka di China, berbagi wawasan tentang berbagai teknik yang digunakan oleh individu-individu China untuk merelokasi aset-aset mereka ke luar negeri. Beberapa orang mengandalkan penukaran uang bawah tanah yang mengenakan biaya mulai dari 1% hingga 3% untuk memfasilitasi transfer dana ke luar negeri. Yang lainnya mendirikan perusahaan perdagangan, menaikkan harga produk untuk memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri dengan mudah. Liang juga menggarisbawahi bahwa jalur paling mudah untuk mentransfer sejumlah besar uang terletak di tangan mereka yang memiliki pengaruh di dalam Partai Komunis China, yang memegang kendali atas wilayah merah. Orang-orang ini dapat dengan mudah memindahkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta yuan dengan bebas dari hukuman. Yang menarik adalah, apakah mereka warga negara biasa atau pejabat negara dari partai? Mereka semua mencari cara untuk melarikan diri. Make sure to like and subscribe to see more interesting topics from China Truths, and thank you for tuning in.